bulan begitu ya. Nah, jadi waktu tidak terasa ya. Kita jangan sampai aduh capek lama begitu ya. Insya Allah kalau kita jalani mah begitu. Baik, itu saja pengantar dari saya ya. Untuk selanjutnya saya mohon ya nanti Pak Ashabul Kafi atau siapa ya atau Bu Titin mungkin atau siapa yang akan memandu teman-teman yang hari ini belum mempresentasikan hasil penelitiannya. Sebab hasil penelitian mah harus disajikan gitu ya, disajikan dan bagusnya dikomentari gitu, dikomentari. Karena ilmu pengetahuan mah hasil temuannya harus disampaikan, bukan disumputkan atau sesuai begitu. Tapi disampaikan, ini hasil penelitian saya keren nih, hasilnya begini. Nanti bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran kalau terkait dengan pembelajaran gitu. Kalau ada teori yang baru bisa disampaikan untuk kayak begitu ya. Baik, itu saja pengantar dari saya ya. Selanjutnya silakan siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang presentasi duluan ya. Mangga Pak Ashabul Kafi abdi mah bade ieu pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Pak dosen dan yang kami hormati juga teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-16, pertemuan terakhir yang insya Allah akan diisi oleh pemateri yang akan melaporkan hasil mini risetnya, yaitu Kang Irawan. Pangitan tos siap Kang? Fayilna. Kedap Kang ieu bade di PDF-keun heula nya. Mangga. Kalau di Di teu share nganggo screen. naon? Teu nganggo ieu naon teh? PPT. Mangga. Biasa Da langsung di acan beres sadaya. iya, penting mah aya nu dilaporkeun. Heeh. Aduh, Gitu, mangga. ya referensi Biasa lah. langsung share screen tidinya ya, terus di Oh pohoskeun gitu ku abdi. siap. Abdi nuju di ieu lah ya. Ya. Sampai pilih anu hilap campuran lah itu referensi. Yang belum berarti Kang Irawan, terus teh Kang Darmawan, sama Kang Fahril kalau nggak salah, 3 lagi. Pak Haji Pak Suhud udah belum ya? Lupa lagi saya. Status bos. Ya suhud mah teu acan Bang Inten. Tak acan ya Kang ya? Nuhun teu acan. Berarti opat tadi Pak ya? Oke, Suhud, Kang Irawan, terus teh Pak Kang Darmawan, sareng Pak Fahril. Anu tos dikonfirmasi dinten ayeuna anu bade presentasi panginten Kang Irawan wungkul. Pak Darmawan, Kang Darmawan nuju teu Damang, soalnya tadi terbiasa tebet kuliah. Oh gitu. Mohon. Mohon Kedap Kang ieu nu jadi pilari file lah ya. siap-siap mangga. Buka laptop lah ya. Itu Nah, aya gini Pak Darmawan. ya. Share soal buat video. Oh mana? Ini batu file lah. Sanggo tugas UAS, filenya tos di share di grup kantun dibuka panginten. Berarti mini riset anu tos disusun ku bapak-bapak sareng ibu-ibu kantun disesuaikan dengan format anu tos dipinten ku Pak Prof Hanafi ya. Pak Ripusni, Bu Ayakitin, Bu Lina, Agus Pudoli, Kang Wapak mainan. Kantun disesuaikan.
Gawi coba di WA atau dipanggil Japri. Siap, siap Bu. Siap. Ada kemana? Jam berapa Bu di sana Bu? Butin? Jam 9.41, Soalnya Pak satu. Dokter. Iya, Oh. kita lagi nunggu giliran. Mau pergi, nunggu bis. Bis solawat. Jadi udah rapi, udah tinggal pergi. Pantesan udah ayah salnya gitu. Iya, udah gaya. Udah Kang, di Siap, siap PDF Kak. dulu. Nah, izin bertanya, Pak Dosen. Hasil penelitian kan sesuai dengan format anu ti Pak Prof kamari, terus upamitos beres print out atau tapi dikirim soft file ya? Di print out, Print out, mohon, mohon, mohon. ditandatangani ku ketua LPPM. Oh, mohon, mohon. Siap, siap, Ya siap. nanti tantangan ku LPPM-nya kolektif aja. Gitu. Jadi tekada sadayana ke kampusnya, perwakilannya Pak Wapa, panggilan Pak Hari duaan. Tinggal pasien ongkos nawa ya. Mohon, mohon. Siap, siap. Print out. Masih tadi acan jadwal kuliah, acan jadwal UAS panggilannya. Kedah beres, itu. Ya pas UAS juga nggak apa-apa. Mohon, mohon. Pas UAS atau setelah UAS juga nggak apa-apa lah. Mohon. Siap, siap. Mana Kang Irawan teh? Ini jadi PDF loading. Ya. Radiasi. Langsung share screen. Langsung ya berarti. Enggak, langsung. Sana sih. Terus Acan ya? Ya. Atau sah? Sudah Ah, muncul. Enggak. sehat. Judul lagi masih iya, mungkin diperbaiki Pak dosen. Pak Ya, Manite. enggak. Tapi rada ka pemberdayaan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Irawan dan teman-teman Pak dosen, Pak Dokter, Pak Prof, dan juga teman-teman S3 PAI. Mohon izin untuk menyampaikan penelitian saya di kemarin tugas penelitian yang mudah-mudahan ini juga bisa jadi bahan jadi disertasi nantinya gitu untuk tinggal pendalaman-pendalaman aja gitu nanti mohon bimbingannya dari Pak dosen. Lihat penelitiannya pendidikan agama Islam itu kalau yang lain kan di sekolah gitu kan. Kalau saya sendiri penelitiannya itu di desa. Jadi desa
tentang pemberdayaan tokoh masyarakat dan memberikan pendidikan spiritual pada masyarakat yang terkena bencana. Jadi di Desa Parung Sari, Kecamatan Trunjaya Barat, Kabupaten Karawang. Jadi eh, bermula dari lapangan, kebetulan saya juga kerja juga di BPBD Kabupaten Karawang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi sedikit banyak tentang kebencanaan di lapangan itu, masalah-masalah yang terjadi itu ya sedikit banyaknya tahu lah gitu. Bagaimana sih penanganan bencana di Kabupaten Karawang, kemudian peran-peran dari apa dari pemerintah, dunia usaha, kemudian dari perguruan tinggi dan juga dari masyarakat itu sendiri seperti apa gitu. Ini latar belakang bencana kita kerucutkan aja. Ini kan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 juga kan dikatakan bencana itu adalah serangkaian peristiwa atau peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Yang dapat yang disebabkan oleh faktor alam tadi yang Pak Dokter kita di awal disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga faktor manusia itu bencana. Yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, kemudian kerusakan lingkungan, korban jiwa, bahkan dampak psikologis itu bencana. Jadi bencana itu mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia itu. Ini mah hanya prolog saja latar belakang. Nah, di sini di Kabupaten Karawang itu kan banyak sungai-sungai yang ketika sungai ini meluap terjadilah banjir di beberapa wilayah. Yang saya teliti itu di Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat gitu. Karena dia di apa ya mengalirnya Sungai Cibeet dan Citarum. Artinya di sana ada Sungai Cibeet, kemudian di sebelahnya lagi ada Sungai Citarum. Jadi ketika bertemunya itu ada jembatan tuh yang namanya Karawang Bekasi, itu Bojong. Nah, disitulah pertemuan antara Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Kalau itu meluap dua-duanya, sungai itu tidak mengalir. Kemudian apa? Balik lagi ke pemukiman, ke rumah-rumah warga. Itu tentang kronologisnya. Kemudian, nah ini dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 12 dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaran dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian lanjut lagi dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafirun. Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu telah tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Artinya kan setiap bencana pasti terjadi itu tidak mengenal waktu. Bisa siang, bisa malam, pagi hari, siang hari, ataupun dalam keadaan kita tidur saja bencana itu pasti mengintai kita. Itu bencana terjadi dalam waktu yang tidak diduga gitu. Kemudian identifikasi masalah nih. Identifikasi masalah terkait bencana, upaya penanggulangan bencana. Yang pertama adanya ketidakberdayaan, ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Artinya, setiap terjadi bencana, kalau logistik dikasih gitu kan, kemudian semua dikasih, nanti tenda dikasih oleh pemerintah gitu kan. Tapi kalau terjadinya itu setiap hari atau setiap bulan gitu, itu kan sebulan atau setahun sekali itu kadang kemarin aja Karangligar bahas Karangligar sama Parungsari karena dekat gitu. Yang lain banjir tahun 2021 itu kalau di saya itu 2021 termasuk rumah saya itu 2 meter. Nah, inilah yang akibatkan dampak luar biasa. Emang sudah biasa gitu, bencana biasa gitu kan. Tapi kalau terus menerus, kadang 1 minggu, 2 minggu, nah ini yang akan mengakibatkan tadi selain kerugian harta benda, adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan rusak. Nah, ini yang saya akan bahas ini adalah dampak psikologis.
Dampak psikologis tingkat stres masyarakat kalau ditimpa bencana terus tiap hari, yang lain tidak banjir, banjir lagi udah bersih, lumpurnya sampai setengah meter gitu kan, bersih-bersih lumpur, udah bersih, selang 3 hari 4 hari banjir lagi, bersih lagi, banjir lagi. Nah ini yang akan mengakibatkan psikologisnya terganggu. Nah, kemudian sebagai masyarakat masih memandang upaya penanggulangan bencana belum merupakan kebutuhan yang mendesak dari segi keamanannya, sehingga keamanan keselamatan menghadapi bencana belum menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat. Jadi kalau terjadi di masyarakat itu tim relawan itu sudah evakuasi nih. Nah kadang-kadang di kampung itu kalau udah mau dievakuasi dia mah gak mau nih. Ah saya gak mau dievakuasi gitu kan. Karena udah biasa gitu kan. Tapi kalau udah tinggi gitu airnya 1 meter, 1,5 meter bahkan 2 meter baru nih dia teriak-teriak gitu. Nah ini yang yang terjadi di kampung. Kalau di kampung itu kalau selamat kan tuh itu dulu apa ayam saya dulu cina gitu. Jadi dia nggak dipikirin. Nah itu sangat terjadi di masyarakat itu seperti itu. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana itu masih rendah. Artinya kan mereka tuh belum memiliki kemampuan bagaimana sih untuk menghadapi bencana tadi itu penanggulangannya. Belum ada keterpaduan penanganan bencana. Kemudian pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana kurang mendapat perhatian. Mitigasi itu kan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Arti mitigasi upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Contoh lah, kalau kita belum sosialisasi masalah gempa, saya sering sosialisasi itu di perusahaan ataupun di hotel, di sekolah. Mereka tuh bagaimana sih cara menghadapi ini penanggulangan ketika terjadi gempa bumi gitu. Kalau yang tidak tahu kan, pada saat terjadi gempa bumi, contoh kemarin di Palu NTB gitu, itu ada berita juga. Jadi udah terjadi bencana gempa gitu kan, atau bencana yang lain, salah satunya gempa. Sudah gempa terjadi, misal 1 menit selesai gitu kan. Dia udah berhamburan keluar, tahu-tahu ada yang tertinggal di rumahnya, masuk lagi, ternyata ada gempa susulan. Yang tadinya tidak menjadi korban, jadi korban. Ini perlunya nanti ada mitigasi, upaya untuk mengurangi resiko bencana, upaya untuk mengurangi dampak yang terjadi. Kemudian tumpang tindih kewenangan lah gitu. Itu mah udah di masyarakat sudah biasa di pemerintahan. Belum terbangunnya sistem informasi manajemen komunikasi tentang kebencanaan. Artinya belum sosialisasinya belum menyeluruh gitu kan. Ini peran tokoh agama masyarakat ataupun spiritual memberikan pendidikan spiritual pada masyarakat terkait bencana kepada sekarang adalah atas dasar tadi identifikasi tadi. Rumusannya masalahnya adalah yang pertama bagaimana sih bentuk realitas pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan penanggulangan bencana. Kemudian bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Kemudian bagaimana peranan tokoh masyarakat atau agama dalam memberikan pendidikan spiritual kepada masyarakat yang terkena bencana itu. Tujuannya untuk mengetahui bentuk sistem pengelolaan penanggulangan bencana, kemudian mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Kemudian bagaimana sih peran tokoh masyarakat itu memberikan pendidikan spiritual ataupun pemberdayaan kepada masyarakat agar masyarakat yang terkena bencana itu dampak psikologisnya itu dia tuh majunya harus ke agama gitu. Kalau sudah Allah sudah apa ya Allah sudah mentakdirkan itu bencana kan ini jelas ma'asabakum min musibatin illa ma kataballah. Jadi setiap musibah yang terjadi ya sudah kan sama Allah gitu kan. Kemudian metode penelitian, objek penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu situasi sosial dapat dikatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian objek dari penelitian adalah upaya pemerintah Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat tadi, yaitu peran tokoh masyarakat. Di Kabupaten Karawang penelitiannya di Desa Parungsari pendekatan adalah pendekatan kualitatif. Kalau untuk saya kualitatif kan pendekatannya ini dari apa sih eh, dari ahlinya gitu. Kemudian nah ini sebagaimana dia analisa menggunakan penelitian kualitatif. Kenapa sih saya menggunakan kualitatif? Biar memahami fenomena secara garis besar tanpa mengabaikan kemungkinan pilihan fokus tertentu secara khusus. Kemudian memahami ciri dan hubungan sistematis fenomena berdasar faktanya, memahami makna fenomena dihubungkan dengan keperluan tanpa nilai praktis. Kemudian desain penelitian ini dari tahap perencanaan, pelaksanaan itu kan. Kemudian ada analisis data, evaluasi gitu kan. Ada fokus penelitian itu. Kemudian instrumen penelitiannya ini penelitian kualitatif, metode pengumpulan data.
Nah, ini metode pengumpulan data, analisis data adalah pertama dokumentasi, kemudian observasi langsung ke lapangan, triangulasi kan menggabungkan teknik pengumpulan data bersifat penggabungan. Kemudian ada informan kunci, artinya siapa sih nanti di penelitian saya ini yang akan menjadikan informan kunci, artinya wawancara itu siapa sih nanti. Nah, ada dari BPBD Kabupaten Karawang, kebetulan atasan saya sendiri gitu kan. Kemudian ada Bapeda gitu kan, yang dalam hal ini kemarin penelitian itu belum berganti. Sekarang Bapedanya kalau untuk kemarin itu Pak Ndin, sekarang pindah lagi Pak Ndin ke koperasi, Bapedanya dari Dinas Sosial Pak ini beda lagi gitu. Kemudian Kecamatan Teluk Jambi Barat, ya masih Trantip Pak MP yang sering saya koordinasi dengan beliau tentang kebencanaan. Nah, kemudian di Desa Parung Sari, siapa sih yang akan saya wawancara ataupun yang sudah saya wawancara? Adalah Kepala Desa Parung Sari, ada Sekdes juga gitu kan. Kemudian tokoh agama masyarakat yang saya wawancara adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama, ada Ustadz Mamat di sana kemarin saya wawancara. Kemudian ada dari Karang Taruna juga. Kenapa Karang Taruna? Karena beliau juga yang ketika penanggulangan bencana itu berperan aktif anggotanya juga itu untuk penanggulangan bencana di Parung Sari. Ini analisanya. Nah, ini landasan teorinya peran tokoh masyarakat ini udah biasa, kawan. Siapa yang sebut tokoh masyarakat itu siapa sih ya? Tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan. Yang mereka itu secara ini mempunyai pengaruh di masyarakat gitu. Pendidikan spiritual, apa sih pendidikan spiritual ya tadi? Yang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena manusia saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun. Bukan wallahu a'khrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui sesuatu. Karena eh, kemudian beranjak dewasa, mereka diajari oleh orang tuanya dan oleh gurunya, baru mereka mengerti sesuatu. Ini undang-undangnya spiritual, pasti spiritual. Menurut Adler, manusia adalah makhluk yang sadar, yang berarti bahwa ia sadar terhadap semua alasan tingkah lakunya, sadar yang prioritasnya mau membimbing tingkah lakunya dan menyadari sepenuh arti dari segala perbuatan dan kemudian mengaktualisasikan dirinya, spiritual. Kemudian pengertian bencana. Nah, ini Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa bencana itu tadi serangkaian peristiwa dan serangkaian peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan bencana penghidupan manusia. Jadi bencana itu mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Dan bencana itu ada tiga. Ada bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Kalau faktor penyebab bencana adalah tadi faktor alam, non alam, dan juga faktor manusia itu penyebabnya. Tapi kalau jenis-jenis bencananya adalah yang pertama adalah bencana alam, yang tadi kan natural itu ada Pak Dokter itu bencana natural atau bencana alam, banjir gitu kan, ada geologis, klimatologis gitu kan, itu bencana seperti puting beliung, tanah longsor dan juga gempa bumi itu. Itu bencana alam. Ada juga bencana non alam. Nah, ini bencana non alam juga, ada juga bencana non alam. Apa contohnya? Kemarin lah kita hampir 3 tahun itu kan anak-anak gak sekolah, sekolahnya di rumah, orang-orang gak kerja, kerjanya di rumah, itu work from home, yang di kampus ya online terus gitu kan selama 2 sampai 3 tahunnya, itulah akibat nanti ada apa COVID-19, ada penyakit yang namanya COVID yang menular, itu COVID-19 itu termasuk bencana non alam gitu, yang bukan sebagian dengan alam. Bisa juga kegagalan teknologi. Nah, itu bencana non alam juga, kegagalan teknologi, adanya kebocoran gas. Kalau terjadi kemarin di Pindo Deli itu apa ada kebocoran gas beracun, jadi ratusan orang ataupun puluhan orang lebih lah itu dievakuasi ke rumah sakit penanganan lebih lanjut karena adanya eh, gas tadi, kebocoran gas itu bencana non alam karena kegagalan teknologi tadi. Itu menyebabkan apa? Ya tadi, kalau terjadinya sekali oke lah, tapi kalau terjadi lagi pasti ada dampak psikologis ke masyarakat itu. Nah, yang apa ya, masyarakat itu jadi takut nih. Aduh, nanti gimana kalau terjadi lagi gitu kan. Apalagi itu kan kebocoran gas luar biasa. Kemarin kita evakuasi, bahkan saya lihat sendiri ketika lari-lari itu ada gas itu anginnya menghembus ke arah warga itu yang bawa motor itu langsung jatuh, langsung pingsan gitu kan. Tahu-tahu dia udah di rumah sakit gitu.
Nah, keluarganya khawatir, dia juga khawatir. Nah, itu kan dampak psikologis yang kuat juga itu. Itu bencana itu. Kemudian jenis bencana ya, tak ini ada alam, bencana non alam dan juga bencana sosial. Tadi bencana non alam COVID-19, kegagalan teknologi, ada lagi yang namanya bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa, sedangkan peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial tadi antar kelompok, antar komunitas masyarakat. Bahkan kemarin terjadi beberapa yang lalu, bulan yang lalu itu di organisasi masyarakat bentrok tuh di Karawang, bahkan ada yang meninggal juga. Nah, ini kan bencana mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Dulu pernah di Karawang, entah tahun 90-an ya kalau nggak salah itu. Itu luar biasa kan ada kerusuhan di Karawang yang besar gitu kan. Itu antar ini juga mungkin konflik agama gitu. Sampai-sampai di jalan di Karawang itu toko-toko dilempari gitu. Dilempari sampai dibakar. Nah, itu mengganggu harusnya orang-orang sekolah, orang-orang yang lagi dagang harusnya biasa gitu. Tapi karena adanya bencana sosial ini, ya inilah dampaknya nanti gitu kan. Jadi mereka tuh merasa ketakutan itu. Akhirnya terganggulah aktivitasnya bencana sosial itu. Kemudian ada berdasarkan penyebabnya ya tadi bencana alam kan dibagi menjadi tiga tuh ada bencana geologis tadi seperti gempa bumi, klimatologis, banjir itu kan bencana-bencana yang lain itu. Ini bencana alam geologis, kemudian yang lain. Nah, ini penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Jadi kalau di BPBD itu ada namanya desa tangguh, artinya desa tangguh bencana. Kalau di PMI itu ada SIBAT, penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Kemudian kalau di dinas sosial itu ada namanya KSB, Kampung Siaga Bencana. Dan itu tujuannya untuk apa tadi? Membantu penanggulangan bencana yang ada di masyarakat gitu. Apapun bentuknya itu gitu. Dari setiap dinas itu dari beberapa dinas ada. Nah, untuk penanggulangan bencana ini tanggung jawabnya semua pihak, bukan pemerintah saja. Makanya kalau di BPBD itu ada lambang tuh segitiga atau segitiga biru. Itu kalau di BPBD itu ada lambang segitiga biru. Kalau saya pakai baju itu pasti di sini ada logo Kabupaten Karawangnya. Kalau di sini ada logo biru tuh yang di bulat penanggulangan bencana Indonesia. Nah, logo biru ini artinya apa? Penanggulangan bencana itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Jadi penanggulangan bencana itu pertama pemerintah, kemudian perusahaan gitu kan, dan juga masyarakat. Makanya ada segitiga biru. Kalau saya sekarang itu ada ditambah lagi katanya, bukan segitiga biru lagi. Ini tetap segitiga, segitiga biru, tapi penanggulangan bencana itu tanggung jawabnya pertama yang pemerintah, kemudian kedua perusahaan, kemudian masyarakat itu sendiri, nanti adanya juga dari akademisi, dari perguruan tinggi itu kan. Memberikan apa tadi? Pendidikan tadi, sosialisasi kepada masyarakat untuk mitigasi, mengurangi resiko bencana itu. Kemudian ada lagi media, itu media yang sangat sekarang dibutuhkan juga, makanya tanggung jawab media juga luar biasa. Karena media kalau memberitahukan bencana itu, kalau salah sendiri kan di masyarakat menjadi ketakutan masyarakat gitu. Ini kemudian kita langsung nah ini pembahasan. Tadi kan penelitian gambaran umum Kabupaten Karawang. Saya lihat gambarnya dia ada dari BPS juga karena belum lengkap juga kependudukan. Nah, ini ada tabel sebenarnya tabelnya belum belum update karena kan tahunnya kemarin baru ini saya mau cari ke BPS dulu. Jadi kan jumlah penduduk Kecamatan Karangbaru sekian, Kecamatan Tegalwaru sekian. Nah, paling kecil itu Kecamatan Tegalwaru penduduknya, yang paling besar Karang Barat ini belum update ini. Saya kuningin gitu. Nah, ini jumlah rumah tangga di Kabupaten Karawang nih. Ini masih belum update. Nah, ini di Parung Sari sendiri. Kemudian aliran Sungai Cibeet. Nah, ini banyak juga dari Purwakarta, kemudian Bandung kan. Nah, kemarin kan apalagi Bandung banjir terus tuh Banjungan. Nah, ini Karawang juga ada. Nah, saya wawancara ke ini Pak Ustadz Mamat, guru saya juga, tokoh masyarakat juga nih. Di banjir di Kabupaten Teluk Jambe Barat, hanya di Desa Parungsari itu musibahnya eh,
kata beliau ya kita harus menerima dengan ikhlas dan berusaha untuk mencari upaya agar bencana ini tidak membawa korban jiwa. Ya, nah, ya tadi dengan cara mitigasi tadi, memberikan pendidikan ya pemberdayaan masyarakat terkait bukan hanya memberikan ketika banjir, puting beliung, kebakaran dan yang lainnya diberikan logistik oleh pemerintah selesai begitu saja. Tapi yang harus dibenahi adalah tadi dampak psikologisnya itu tadi yang harus dibenahi kata beliau seperti itu gitu. Jadi katanya jangan saling menyalahkan ya. Artinya kita dalam bencana itu semua pihak bertanggung jawab gitu, termasuk kita sendiri gitu. Kadang pandangan lain nih, ada Karang Taruna nih, musibah katanya datang dari Allah, tapi kita harus mengakui bahwa musibah ini juga terjadi akibat dari ulah manusia katanya. Karena beliau juga ini apa aktivis. Jadi di Punten di daerah Pangkalan Tegalwar itu ada gunung tuh, banyak gunung-gunung gitu kan. Kalau dulu bagus, masih rindang, masih ada pohonnya gitu kan kata beliau. Tapi kalau sekarang udah dijadikan ini nih, batu-batunya sudah diambil, potensinya diambil, terjadilah apa ketika terjadi hujan besar gitu kan. Dia agak menyerap tuh karena pohon-pohon sudah ditebangi gitu kan. Kemudian sudah dijadikan lahan bisnis juga. Jadi ketika banjir itu ataupun hujan itu si airnya itu ngalir ke masyarakat gitu. Nah, inilah yang harus ditanggulangi kata Karang Taruna tadi gitu. Nah, ini potensi Kabupaten Karawang, ini banjir, pertama banjir. Kalau di saya sendiri di Kecamatan Teluk Jambe Barat ada potensi 4 wilayah yang terkena dampak banjir. Pertama Karangligar, Parungsari, Mekarmulia, dan juga Mulya Jaya. Nah, saya sendiri di Desa Parungsari ini. Gitu. Ya banjir kalau banjir itu kemarin itu sampai 2 meter. Bahkan saya di upload di TikTok saya biar jadi kenangan itu orang itu sampai kelep itu luar biasa gitu. Nah, ini kan dampak psikologis. Bahkan ada dari masyarakat itu di Karangga atau di Parungsari teman-teman teh nya kieu-kieu teh aing ngagembol deui ampun Gusti. Nah itu udah ampun Gusti dia udah kayak kumpurni emat gitu jadi aral gitu. Nah ini yang penyebabnya gitu kan karena tadi apa sih dari segi spiritualnya dia belum masuk gitu. Kemudian nah ini tanah longsor juga ada itu kalau di Tegalwaru ataupun Pangkalan. Puting beliung itu di setiap ini. Kalau puting beliung bisa terjadi di wilayah hilir kayak ke Cibuaya, Pakis gitu kan yang di ada laut-laut lah itu puting beliung luar biasa abrasi pantai juga. Nah, ini dalam kurun waktu kemudian kondisi sosial. Nah, ini di Parungsari ini jaraknya ini udah di Parungsari saya ini kan perbatasan dengan mana aja gitu. Parungsari ada 2 RT, 2 RW, 9 RT, 2 RW, 2 dusun gitu. Saya di dusun 2. Nah, ini kata ini. Saya wawancara ke Universitas Suganda juga dengan random. Ustaz, kalau tokoh apa sih tokoh agama masyarakat itu ya kata beliau ya dia yang mengabdi ke masyarakat baik tersebut dalam kekayaan ataupun tidak katanya kata beliau gitu kan. Kemudian ada ini, nah upaya penanggulangan nih oleh tokoh masyarakat yang pra bencana itu gitu kan. Setelah saya berarti sebelum terjadi bencana kalau bencana itu kan ada pra bencana saat terjadi bencana pasca bencana artinya kan pra bencana itu sebelum terjadi bencana itu yang tokoh agama ataupun tokoh masyarakat itu apa sih yang dilakukan gitu kan membantu kegiatan pra bencana sosialisasi ini di sini ada semua saat terjadi bencana ya tadi memberikan pendidikan pemberdayaan spiritual masuk spiritualnya bahwa bencana ini Pak Bu ya kalau kumpul di pengungsian ya tokoh agama atau tokoh masyarakat ini yang berperan artinya memberikan apa ya memberikan tausiahnya lah motivasinya masyarakat gitu dalam segi spiritualnya tadi gitu. Kemudian nah ini kata Pak Lurah nih. Nah, Pak Lurah apa sih menggerakkan ibu-ibu PKK-nya gitu kan setiap pengajian ini dibantu Pak Ustadz juga tokoh agama dia membantu masyarakat. Nah, ini bencana Parung Sari itu karena adanya sungai Citarum, kemudian ada Cibeet lagi tadi yang saya sudah apa sampaikan gitu. Kemudian setelah terjadi bencana, apa yang harus dilakukan ini ada juga gitu kan. Nah, ini bentuk realitas pra bencana nih, upaya yang dilakukan.
ataupun mitigasi upaya untuk mengurangi risiko bencana. Ini sudah saya ini semua dalam protapnya. Kemudian ada tokoh masyarakatnya saat terjadi bencana, kemudian setelah terjadi bencana. Kemudian faktor pendukung di Parung Sari gitu kan. Apa sih faktor pendukungnya? Itu banyak lah. Ada Satgas BPBD, misalnya ada Tagana Taruna Siaga Bencana, kemudian ada KSB Kampung Siaga Bencana, itu faktor pendukungnya. Kemudian faktor penghambatnya apa gitu kan. Jadi eh, apa sih faktor penghambat? Kadang-kadang hanya apa ya, di sana tuh KSB, ada kelompok siaga, kampung siaga bencana. Nah ini belum berperan aktif semua. Karang Tarunanya membantu, tapi mereka itu tidak punya pengetahuan. Sudah ada nih orangnya, tapi harus ngapain sih ketika banjir gitu kan. Kadang-kadang mereka lupa ketika evakuasi tidak pakai pelampung. Nah ini faktor penghambat juga gitu. Nah ini peran tokoh masyarakat atau agama nih dalam memberikan pemberdayaan pendidikan spiritual. Bentar. Sini ada. Nah, ini mereka apa sih, tokoh agama itu memberikan wejangan lah atau tasya pada saat misal dikumpul-kumpul di pengungsian itu kan. Mereka itu memberikan apa ya, wejangan ataupun tausiahnya bahwa musibah ini terjadi, eh, harus kuat lah ibaratnya menguatkan masyarakat itu. Nah, bentuk dakwah ada irsyad Islam, bentuk dakwah yang dilakukan oleh untuk korban bencana adalah dengan bentuk diri dari Islam. Apa sih, membimbing masyarakat gitu kan. Dalam hal ini masyarakat yang terkena bencana. Kemudian ada lagi eh, takwir Islam. Jadi pengembangan menurut Islam berarti kegiatan dakwah dengan pentransformasian ajaran Islam melalui aksi amal soleh berupa pemberdayaan. Pemberdayaan tadi yang katakan bahwa pemberdayaan tokoh agama Islam. Jadi mereka itu menggali sumber daya manusia, ini sumber daya lingkungannya harus apa gitu, dan harus dilakukan apa dengan tadi koordinasi dengan, ya tadi ada Satgas BPBD, ada Tagana, ada kepala desa gitu. Kemudian metode dakwahnya kepada masyarakat yang terkena bencana mau ijo hasanah lah. Jadi terjemahkan sebagai nasihat yang baik, yaitu memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik berupa petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan. Jadi supaya hatinya itu tenanglah masyarakat gitu. Oh ada tokoh yang membantu, yang menguatkan gitu. Bahwa musibah ini ya insya Allah akan berlalu gitu kan. Ya ada Al-Qur'annya juga. Ada juga Bilmal, menggunakan harta benda. Jadi apa sih? Kalau dari pemerintah bantuan ada, kemudian dari perusahaan ada, tapi nggak mungkin kan setiap hari memberikan bantuan. Kalau banjirnya terjadi misal 2 hari, bahkan seminggu gitu. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dengan cara bil malia, artinya masyarakat itu ada yang mengumpulkan layanan air lah, anu untuk iya gitu, untuk membeli makanan ini gitu. Mereka itu saling menguatkan dengan harta mereka sendiri gitu kan, ataupun nanti dari pemerintah desa setempat gitu, bukan hanya mengandalkan dari pemerintah kabupaten saja gitu. Nah, ini dengan Bilmal, kemudian Bilhal kan, dan perbuatan langsung atau dengan cara melakukan tindakan nyata adalah kalau pokok masyarakat yang memberikan tausiahnya menguatkan masyarakat yang terkena bencana. Ini aksi kelompok tadi apa apa sih, barang-barang itu guyup untuk apa memberikan bantuannya baik dengan harta benda ataupun dengan tenaganya. Nah, ya ada terapi bencana juga nih. Kenapa ada healing kan, trauma healing. Jadi setiap bencana ketika dampak psikologisnya itu kena banyak anak-anak, nah ini ada trauma healing nih. Artinya pemulihan trauma itu. Kalau anak-anak ada terapi bermainnya gitu kan, sambil masuk ke spiritualnya juga gitu kan. Ada aktivitas kelompok ini sudah biasa trauma healing kan. Untuk apa ya, setidaknya tidak terlalu mengingat terus, oh bencana, oh kemarin bencana gitu. Harus dihibur lah seperti itu. Dan kesimpulan gitu kan. Ini kesimpulan pengelolaan penyerahan penanggulangan bencana Kabupaten Karang secara teknis oleh penyelenggaraan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dari Kabupaten Karang BPBD. Ini peraturannya seperti ini. Dan bentuk realitasnya pengelolaan kebanggaan penanggulangan bencana di Teluk Jambe Barat. Itu masih mengedepankan efikasi kompleknya semakin rumit manakala cukupan luas wilayah, makanya saya ingin ke mengerucut kemudian dari hasil pengkajian
peranan tokoh masyarakat. Nah, ini tadi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dalam menjalankan penanggulangan bencana harus peningkatan. Kemudian melakukan legislasi kelembagaan penanggulangan bencana dalam menghadapi perubahan paradigma penanggulangan bencana yang cepat dan terintegrasi. Jadi membuat tadi kalau misal sudah ada KSB-nya kampung siaga bencana ya dikuatkan lembaganya itu dengan cara pelatihan-pelatihan gitu kan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat gitu, ibu-ibu PKK dan yang lainnya. Jadi masyarakat itu ketika terjadi bencana mereka itu mandiri, jangan mengandalkan pemerintah. Mana bantuan dari pemerintah itu kalau udah mandiri ya mereka tuh sudah enjoy sebenarnya gitu. Dan saran pemerintah Desa Parungsari harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Karawang serta OPD yang ada Kabupaten Karawang terkait penanggulangan bencana tadi. Karena kalau Parungsari sendiri ya itu, tapi tetap koordinasi. Bagaimana? Nah itu. Dan tokoh masyarakat atau agama diharapkan meningkatkan koordinasi dengan aparat Desa Parungsari bersama lembaga organisasi yang ada di Desa Parungsari. Dalam hal ini penanganan penanggulangan bencana melakukan rapat koordinasi di Desa Parungsari. Artinya Lurah mengumpulkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, semua ibu PKK, termasuk ada Linmasnya juga yang nanti berperan aktif perangkat desa, itu dikumpulkan. Pada saat penanggulangan bencana itu harus apa sih? Nah, itu Lurah nanti, Pak Lurah yang memimpin. Artinya di sana mungkin ada perwakilan dari BPBD juga, dari Tagana juga. Nah, ke depannya seperti apa? Dibentuklah tim nantinya gitu. Kalau tim kan banyak, ada tim evakuasi, kemudian eh, tim trauma healingnya, tim tadi pendidikan spiritualnya, ada ustadz di sana gitu kan. Logistiknya itu harus dibentuk. Kemudian untuk BPBD Kabupaten Karawang mengadakan kegiatan pelatihan penelitian tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan di bidang kesiapsiagaan bencana selain di bidang spiritual yang sudah mereka miliki. Jadi artinya BPBD itu ya, kalau yang saya harapkan itu banyak itu melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi kemarin sudah koordinasi bahwa ya tergantung anggaran juga kalau BPBD gitu. Kalau anggarannya ada ya kita pelatihan-pelatihan entah itu ke desa-desa gitu kan, kecamatan-kecamatan gitu. Kemarin kita sudah melakukan sebenarnya gitu. Cuman kan Ratsan karena anggaran juga ya kadang tidak semua desa, tidak semua kecamatan tercover juga itu untuk BPBD gitu. Makanya kemarin dia kan sudah ada per desa itu ada anggaran katanya itu ada anggaran untuk kebencanaan, kan ada untuk lingkungan, untuk kesehatan. Nah, untuk penanggulan bencana itu sudah ada sebenarnya kata beliau-beliau gitu kan, kata pimpinan di sana gitu kan. Sudah ada tupoksinya ataupun anggarannya untuk mengeluarkan tentang kebencanaan itu sendiri gitu. Jadi dari dana desa itu jangan dipakai misal infrastruktur terus gitu kan. Tapi SDM-nya ini yang tidak dilatih gitu kan. Artinya infrastruktur jalan-jalan bagus tapi SDM-nya rendah ya sama ajanya. Kata kita koordinasi itu harus ada apa ya keberimbangan. Artinya bukan hanya infrastruktur saja tapi SDM termasuk tadi ustadz-ustadz gitu kan. Dari segi keilmuan mereka itu sudah oke gitu kan. Sudah bisa nanti ini masyarakat tapi kan dari segi misal harus gimana sih masa ketika dia mau memberikan tausiah penguatan pemberdayaan spiritual kepada masyarakat. Tahu-tahu lihat banjir ini mereka takut. Nah ini harus koordinasi lagi, harus dikoordinasikan supaya mereka itu juga mampu itu. Untuk tadi tujuannya untuk bisa eh, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat secara maksimal. Ya sudah oke nih, nanti saya akan ceramah atau dakwah nanti menguatkan masyarakat. Pas dia lihat air, oh tahu-tahu oh dia takutnya saya gak kena air saya nggak mau. Nah ini yang harus nanti dikoordinasikan. Nanti peran tokoh agama Islam itu nanti koordinasi dengan kepala desa, unit kecamatan dan juga instansi BPBD Kabupaten Karawang. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon arahannya, bimbingannya dari Pak Dokter, Pak dosen. Seperti apa nanti, apa yang harus dirubah, apa yang diteruskan, apa yang kurang, mohon ininya. Yang mudah-mudahan ini jadi bahan ini juga buat disertai saya. Yang penting tinggal melanjutkan saja gitu. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk moderator. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian Kang Irawan. Barangkali ada teman-teman yang ingin
menyampaikan, menambahkan ataupun bertanya juga. Dan penelitian yang telah dilakukan oleh pemateri yaitu Pak Irawan. Tadi judulnya naon Kang hilap deh. Kang Luhur nanya, panjang judulnya teh. Panjang, makanya itu harus Oh, disimpelkan gimana gitu. Kayak biasa di kemarin teh tadi sama Pak Prof sama Pak Dokter teh, aduh yang biasa gimana di nih? scroll ke luhur. Kalau Nah, narasinya sudah ini. cover. Cuman kata saya itu ada masyarakatnya dua juga, ini juga itu. Mohon inilah biar judulnya itu ngena gitu, mudah dipahami, mudah gini gitu kan. Nah, itu hanya Terus Kang judulnya ke luhur teh. Rasan ya katingali. control home. Nampaknya Bu Haja Titin mau mengomentari ataupun mau Pergi ya, memberikan saran. Siap Bu doain, Haji, siap. doain. Amin, Assalamualaikum. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sip. Ya. Pemberdayaan Iya tokoh belum dosen masyarakat. dosen pengampunya aja seperti ini. Berarti penelitiannya di Kecamatan Teluk Jambe Barat Kang ya? Desa Di Parung desa, Sari. satu Tapi desa. Mohon. mengerucut ke Desa Parung Sari itu di desanya. Mohon. Karena kalau untuk kecamatan kan banyak desa tuh ada 10 desa gitu kan. Mohon. Termasuk Mohon. nanti ada Karangligar, Parung Sari, Mekan Mulia, Mulia Jaya yang sering banjir gitu kan. Nah, saya di Desa Hmm. Parung Sari gitu. Terus sih, Berarti tacan Pak kantun di jurnal kan pangintennya. dan Dan mudah-mudahan karena sama yang ieu cerita. biasa ya. Apa hari tos koordinasi Pak Iron ada bahan, ayo tah kos kieu gitu we. Oprek ke saya gitu. Mohon. Panginten ke kantun karena jurnal kan. Di Oh, hasil mini research. Tas mm. panginten hasil anu ieu teh dirubah karena format anu tos di share di grup soalnya. Oh, mohon mohon. Masing-masing mini research panginten Siap, parut siap. kembali. Ini paling iyalah Pak Ari tos. Hari draft nama kieu lah gitu. Berarti Kirang waktunya langkung. kurang lebih 2 minggu deh Kang. Dari ke UAS panginten. Siap. Mami eta mah paling samingguanan ya. Ya Mingguan LOA mah payun soalnya teh minggu keluar pas tenang. pas Mingguan judul payun ya habis. LOA keluar soalnya. Edit. Yang penting mah LOA keluar, terus LOA. panginten Mungkin hasil mini anu research. edit mah memang publish teh eta meureun gitu. Mohon. Siap, siap. Itu meureun manawi rekan-rekan jadi aya ieu penelitian sanes di sekolah soalnya ieu mah. Terus pemateri selanjutnya itu Pak Darmawan mau teh sama nanti. Izin menuju ke Damang. Pakai suhud. Ayo tuh pakai suhud ayahnya. Sikan berbagi. Suhud. Pak Hari, mana Pak Hari? Ayah, iya nah. Kumaha? Waduh, siap pakai. Ayo, Pak Hari ya pembimbing pembimbing euy ya. Sakudu dialungkeun eta sabotol Pembimbing euy tiis-tiis. aya yang Pak Kiai para Kiai lah. Alhamdulillah. Panginten anu mini research teh hasil laporan dirubah karena format anu sesuai template atau format anu di share-nya. Pak Pak Prof. Hari teh Rafi, nya Pak Pak. Hari. Oh, mohon mungkin beli jalan ya teh. Hari Pak Suhud, Pak Hari kumaha aya laporan anak Oh, mohon. mini research Pak Suhud Atos dah, Ustaz teh. Maksudnya presentasi anu anu bacan ya? presentasi asa tacannya komit lepat mah. Oh, Acan, tacan asam nya. acan. Maksudnya mini risetan tos selesai. Oh, nu Kan pamit abdi sama panginten ayeuna presentasina da kan terakhir abdi coba panginten iya nuju caket rumahna sih. Tapi badai nya coba aya waktu nya kedap. setengah jam deh lumayan kanggo Hmm. Siap iya siap. Abdi presentasi. mohon siap. Anu sanes satu pinten. Anu tacan. Puguh tak aya deui. Kedap ya abdi Ah, nuju di Perum. ya. Jadi, pas sakit Pak Darmawan sakitnya. Mohon nuju teu damang. Yes. Hmm, mudah-mudahan lah. Alhamdulillah tah tos beres hiji cenah Kang. Hiji cenah Nah, kemarin ngare ya. buku atosnya Kata buku kantun ngantosan keluar ISBN sareng proses pencetakan. siap Panginten siap. enjing Sabtu tafsir.
Aman insya Allah mudah-mudahan. Ya. Nah, itu Pak Rial pun tak acan tampil Pak karunya dicolek. Pak Rial, Insya Allah. Pak Pak dokternya menuju Fahri Pak, keluar. Pak Fahri tak acan tampil Oh, karunya. siap. Sambil nunggu Pak Suhud, Bang Iten, pemateri nu kedua. Mohon Pak Sudnya. Oh, menuju Pak, dihubungi. aya Pak Suhudna teh. Menuju dijemput sareng ku Pak Hari sore teh. Ya, tadi sedap ya. Ya, Pak Irawan sebenarnya udah bagus ya. Pak Irawan menguasai banget ya di lapangan terkait dengan apa namanya eh pendidikan agama bagi masyarakat terdampak bencana ya. Mohon Begitu. Pak. Nah, ulah jangan sampai ada lagi kayak pernah di Cianjur itu ya ada yang dari Kristen, isunya teh Kristenisasi begitu. Nah, Mohon. ini harus hati-hati ya begitu, terutama kalau di masyarakatnya heterogen gitu ya, misalnya ada yang Hmm. Kristen yang kayak gitu ya. Nah sebenarnya sudah bagus ini ya, udah Pak Irawan itu sudah berapa lembar, itu juga udah 100 lembar lebih, dia jadi disertasi itu Itu ya belum keren. ini juga referensinya, makanya kemarin masih pakai yang lama itunya dari BPS-nya. Kemarin minta tuh belum ini ke temen, saya mau temen dari BPS kan, ya koordinasi mau minta apa update data, artinya update data penduduk gitu kan. Nah, terkait bencana kemarin kan ada triwulan juga tuh dari BPBD. Kebetulan di BPBD itu yang saya juga tim ininya, unit data informasinya tentang bencana. Jadi file-file itu ada di saya juga gitu. Jadi belum update aja gitu. Itu aja sih. Nah, iya, Pak Irawan sudah ini nih ya gitu. Tinggal tadi tuh yang disorot terkait dengan apa namanya pendidikan agama Islamnya tadi situ ya. Oh, Makanya tadi saya agak menyimak ya. Kalau begitu mah bisa saja nanti judulnya teh misalnya heeh, upaya tokoh masyarakat dalam mengisi spiritual pengungsi bencana alam misalnya. Studi heeh, kasus di masyarakat atau misalnya judulnya upaya pendidikan agama Islam pada masyarakat terdampak bencana heeh, untuk meningkatkan spiritual, misalnya spiritual masyarakat terdampak bencana. Boleh jadi judulnya nanti jangan pemberdayaan ya. Kalau heeh, pemberdayaan mah lebih sifatnya pengabdian kepada masyarakat heeh, ya. Jadi ini mah penelitian. heeh, Penelitian mah bisa nanti judulnya tadi upaya misalnya upaya tokoh masyarakat dalam memberikan pendidikan agama pada masyarakat terdampak bencana, kayak gitu. Studi kasus di kampung mana, Iya, Desa ya, Karungsari gitu ya. ya begitu. Bagus, sudah bagus itu ya. Siap. Nanti kalau jadi disertasi, mah Pak Irawan ya, lokusnya jangan satu, begitu. Ada lokus lain, ya lokus lain yang memang terdampak bencana sudah Heeh, menjadi langganan lah gitu ya. heeh, Kalau di Bandung itu daerah Cienteng, daerah Bale Endah, itu kalau musim hujan mah ya pasti Citarum mah meluap begitu ya. Itu udah langganan ya. Tapi sekarang mah karena sudah dibikin kolam retensi, danau nah itu. retensi ya, jadi tidak ini lagi. Tapi eh bagus ya begitu. Masyarakat terdampak bencana mah bukan hanya mendapatkan bantuan secara materi ya, tetapi mendapatkan bantuan spiritual gitu. Nah, itu pendidikan agamanya di sana tuh. Bagusnya itu ya, Pak Irawan gitu. Heeh. Tapi itu Nah, nyambung sama kualitatif ya, Pak Dokter. iya Ya. kualitatif pasti ya begitu. Eh bagus begitu. Jadi selama ini kan kita teh melihat bantuan teh berupa bantuan material saja ya, sembako Logistik gitu begitu, ya. logistik ya. Tapi memang selama ini kan kalau yang sering di-shoot di televisi ya begitu kan, misalnya ada LSM atau NGO yang tugasnya untuk ada trauma healing kayak gitu ya, begitu. Ada. Nah, tapi Pak Irawan mah dari sisi pendidikan agamanya di situ masuk Hmm. tuh.
Nah, gitu. Misalnya tadi apa untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan spiritual masyarakat terdampak bencana Heeh, gitu. Di situ bisa saja kajian-kajian tentang ayat-ayat kegempaan, yes. nah, tentang kesabaran, begitu. Bagus sebenarnya mah begitu ya Sudah. penelitian-penelitian yang kayak gini sebenarnya mah ya begitu yang artinya luas. Penelitian itu bukan hanya ada di ruang pembelajaran di kelas saja, tapi pendidikan non formal, informal itu juga sama bagian pendidikan ya. Bagus sebenarnya ini menarik ya gitu penelitian ini. Irawan, nanti Siap. tinggal dikembangkan ya. Kalau disertasi mah lokusnya jangan satu ya, ditambah lokus lain Hmm, ya. Tapi sama lokus lain itu masyarakat terdampak bencana ya. Saya kira ada kalau sih lihat tadi itu sepertinya sudah langganan ya banjir kayak langganan. gitu mah. Heeh. Kan ada 4 desa di kecamatan saya itu kan ada yang paling ini sih Karangligar gitu Pak. Karangligar yang sering banjir lah, yang sering masuk TV itu kan sekarang Karangligar. Kan 2021 yang di saya di kampung saya itu 2 meter. Nah, nah itu di Karangligar itu hampir 3 meter lebih gitu. Itu sampai mereka itu ada lantai 2 rumahnya itu lantai 2-nya itu kena gitu. Iya, mohon. Nanti mah bagusnya kalau penelitian disertasi ya mah begitu ya. Pas lagi ada kejadian seperti itu tak jadi up to date begitu pas lagi kejadian kayak gitu bagusnya ya bagus kita Siap, lakukan penelitiannya siap, gitu. siap. Paling kalau nanti seandainya misalnya yang lebih parah di Karangligar, saya ini kan yang Parung Sarinya ya berarti yang diteliti yang Karangligarnya gitu kan. Bisa bisa jadi karena kemarin aja yang Parung Sari kan sebenarnya gak banjir tuh. Kalau Parung Sari tahun 2000 kemarin tuh 2024 kan Januari gitu kan. Parung Sari hanya nyampe ya ke rumah dikit, tapi Karangligar itu udah 1,5 meter gitu kan banjir itu. Itu tiap tahun itu bahkan bukan hanya sekali, ada 3 kali, itu 4 kali itu setahun. Kalau banjir meluap Cibeet, ketemu Citarum itu diaduk, gak ngalir, itu balik lagi. Lewat ada sungai kecil, anak sungai, ya itu yang memenuhi ini. Karena kalau dilihat dari segi geografisnya itu Karangligar itu kayaknya semakin turun tuh si tanahnya kayak ngobak. Jadi kalau ada aliran ke situ ya masuk aja kita ke mangkok, itu ngisi mangkok aja gitu. Jadi susah keluarnya air itu lama itu. Nanti bisa di ini Pak Dokter ini ya bisa di Kanal Liga bisa gitu. Tinggal dikembangkan aja. Nah, mohon siap-siap ya bagus nih Pak. Baik, siapa lagi satunya lagi Pak Ashabul Kafi Pak Awi udah ada. Acan ayam pakai Jadi yang belum tinggal berapa satu lagi Pak tiga, Kafi Pak Ida. Tiga. tiga ya Pak siapa tadi teh. Pak Darmawan, Pak Kasuna, sekarang Pak Pakril. Tiga lagi. Baik ya. Nah, itu ya Pak Irawan bagus Ya. penelitiannya. Ini Bapak Ibu sekalian ya, saya hanya sekedar tahadus bin ni'mah saja. Saya melakukan penelitian tahun sekarang lolos didanai oleh Kementerian Pendidikan ya. Tahun Masya Allah. sekarang kemarin penelitian saya lolos. Nah, apa judulnya? Judulnya implementasi mahfuzot ya, mahfuzot yang kayak manjada wajada kayak gitu yang Hafalan. tertulis di dinding sebagai kearifan lokal pesantren untuk menguatkan karakter si santri ya. Hmm, Penelitiannya di Pondok Pesantren Modern di Jawa Barat. Lolos ini didanai. Alhamdulillah. Berapa dananya? 100 juta lebih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Judulnya gitu, benar ya. Ini saya bangga sekali. Apa namanya proposal saya buat lolos ya, begitu. Ini se-Indonesia kompetisi gitu dari 100.000 proposal yang didanai hanya 11.000 10%. Dan ini saya yang didanai dan se-Uninus yang dapat hanya 6 orang. Nah, termasuk saya ini. Dan saya yang paling besar dananya. Yang lain mah dikasih 8 juta, 80 juta, 70. Saya 100 juta ke 100 atas nih. juta. Masya Allah.
Judulnya hanya begitu, implementasi mahfudhot yang tertulis di dinding sebagai kearifan lokal pesantren untuk menguatkan karakter santri. Hanya judulnya begitu, begitu. Tapi di dalamnya saya uraikan tuh betapa pentingnya di latar belakangnya, begitu. Latar belakang penelitian ini, kemudian metodologinya, lolos, alhamdulillah. Satu ini ya. Yang kedua pengabdian. Kalau tadi penelitian pengabdian, sekarang pengabdian, insya Allah mudah-mudahan lolos ya. Tapi sekarang sudah lolos di tahap 2. Nih, satu lagi suruh diperbaiki ya, suruh diperbaiki. Yaitu judulnya tentang pemberdayaan santri pondok pesantren Madinatul Quran melalui pelatihan sablon kaos bertuliskan mahfuzot. Ini kalau didanai kurang lebih, kalau cair ini, kalau lolos ini 40 jutaan. Ya, ini sekarang lagi saya perbaiki karena suruh diperbaiki katanya. Masuk lolos juga di tahap 2 ini. Gitu. Jadi judulnya mah hanya biasa-biasa aja yang kita ini. Tapi ketika kemudian kita ikut kompetisi, menurut reviewer yang mereview proposal saya, itu kan luar biasa. Sebab di Kemendikbud itu kalau ada kompetisi penelitian antar dosen se-Indonesia, reviewernya mah reviewer kelas tinggi. Susah, hese, gitu. Nah, tapi saya alhamdulillah ya begitu. Bukan saya sombong, tapi alhamdulillah penelitian-penelitian saya didanai ini, gitu ya. Jadi bukan asal ngomong saya, gitu ya. Mengajari Bapak Ibu sekalian, saya Mantap. praktek sendiri, ya begitu ya, praktek sendiri. Dan ini apa namanya? Begitu juga penelitian-penelitian yang Bapak Ibu sekalian sekarang diajukan itu ya, begitu. Itu kalau dibikin proposal semenarik mungkin, tidak mustahil kalau ikut di kompetisi tingkat nasional ya gitu yang didanai, itu bisa didanai. Kayak Pak Irawan, jelas Pak Irawan begitu ya. Itu kan bisa masuk di Kemendikbud, bisa masuk di Kementerian Agama, bisa masuk di BPBD, BP Bencana tuh ya. Gitu bisa masuk di situ penelitiannya. Gitu. Jadi Pak Irawan mah tekedah ngamodalan. Modal nate ti lembaga-lembaga kayak gitu. Nanti hasil penelitiannya silakan bisa disampaikan begitu ke lembaga-lembaga terkait. Nih hasil penelitian saya bisa menjadi rujukan ini. Barangkali bukan hanya pembagian sembako untuk apa namanya untuk penderita atau pengungsi bencana ya, apa bencana, tetapi juga yang penting adalah pemberian spiritual gitu. Nah itu ya bagus nih ya. Alhamdulillah nih saya nanti akan melakukan penelitian ke Sukabumi ya, ke Bogor, terus ke Garut, ke Cirebon, ke Kuningan. Tadi nanya ke Pak Ashabul Kafi kalau ke Karawang kemana nih ya? Saya belum ada rencana. Tadinya mau ke Purwakarta, ke Al Muhajirin ya gitu, tapi belum saya ini gitu ke Muhajirin. Nah, itu tuh ya. Alhamdulillah ini paling nanti tanggal 25 cair nih. 100 Alhamdulillah. juta 106 juta ya. Nah, itu. Penelitiannya hanya Semoga 10 juta. jimat kecepretan. Amin. Alhamdulillah ya. Baik. Ada enggak ini Pak ininya, Pak Kafi ya? Pas apa tadi tuh ya? Alhamdulillah, Acan. Ya. Izin konsul Pak. Ya. Saya juga tahun 2023 yang lingkap Dimas itu alhamdulillah cair yang 10 juta. Tapi sistemnya 30% dulu, nanti setelah itu baru 70% dulu. 70% dulu. 70% dulu cair, nanti sisanya setelah penelitian itu beres pelaporan. Tapi itu Iya. yang apa namanya yang kelas apa namanya paling rendah gitu. Mudah-mudahan nanti bisa naik sampai kelas 10, sampai nanti juga kelas yang 100 mudah-mudahan. Oh, ya bagus gitu ya, Pak Kafi ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi kalau resep ya, senang dengan meneliti mah sebenarnya itu bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah ya. Itu bisa menghasilkan solusi ya, terutama kalau tadi terkait dengan banjir ya. Karena ini penelitian-penelitian sosial juga jangan dianggap enteng begitu.
Selama ini kan penelitian-penelitian eksak, penelitian-penelitian di perusahaan, di pabrik ya. Tapi penelitian-penelitian sosial jarang dilirik oleh pemerintah. Padahal yang namanya tadi ya, bencana sosial itu lebih parah lagi sebenarnya. Ya, tawuran geng motor, tawuran masyarakat, kenakalan remaja, itu lebih lebih parah lagi. Bagaimana pembangunan akan bisa berjalan sementara masyarakatnya gitu sedikit-sedikit sensitif ya, tawuran dan seterusnya. Itu makanya jangan terus membangun dari sisi fisik perusahaan dan seterusnya ya, tapi pembangunan mental spiritual juga bagus melalui penelitian-penelitian agama terutama begitu. Nah, jadi jangan pemerintah jangan melihat sebelah mata begitu dalam hal penelitian sosial ya atau sosial keagamaan begitu. Padahal ini penting ya untuk terutama daerah Kerawang itu, daerah-daerah Bekasi itu daerah-daerah penyangga ibu kota ini rawan sekali dengan bencana sosial ya. Yang namanya anak sekolah tawuran bawa celurit segala macam itu aduh ya gitu. Ini perlu ada solusi ya dari para pendidik, dari para peneliti ya gitu. Baik, ada lagi ya Pak Kafi? Kalau tidak ada ya sudah ya. Mudah-mudahan minggu depan ya kalau kalau mau libur mangga ya, kalau mau ngerjain di rumah tidak apa-apa ya begitu. Kalau mau masuk lagi ya tidak apa-apa itu mah. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian ya, mata kuliah ini mengingatkan kembali ya tentang metodologi penelitian, bahwa riset mah ada metodenya, ada caranya, ada tekniknya. Penelitian disebut ilmiah karena bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, secara keilmuan begitu. Bukan hanya hasil penelitian saja, tanpa adanya teori, pembahasan dan seterusnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, Pak Sabul Kafi, saya kira cukup ya karena ini lagi hujan. Alhamdulillah. Saya kira nggak kedengaran nanti suaranya ya. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi dalam perkuliahan metodologi penelitian. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemurahan rizki, panjang umur, sehat, tur berkah, serta Amin. dimudahkan dalam studi S3-nya. Amin. Amin ya Amin. Amin ya Allah ya Baik, Robbal cukup Alamin ya Allah. dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanallah Alhamdulillah. Subhanaka bihamdika Allahumma asyhadu wa an la ilaha illa bihamdika anta astaghfiruka asyhadu wa an la atubu ilaha illa ilaik. anta Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa illallah atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak wabarakatuh. Dokter. Nah, Terima ya kasih. hujannya. Terima kasih Pak Dokter. Aduh, luar biasa. Eta duit 100 juta lamun dipesetkeun cendol eta. Lumayan kalau kuliah S3 lo Aduh, eta aduh. Eh, bisa iya ya. hmm, 100 juteng. Barakalian eta dakwah tah, Kiai. Satahunan. Satahunan Kiai dakwah ya. ampun. Pas mulut tuh udah ya. Jika nama mata kuliah kedua mata ayah pangintennya kantun meluruskan eta Oh, tugas. dia teh aya, Kang. Tugas. Eta Bu Aja Gawi ka mana Bu Aja Gawi? Nuju di rumah sakit soalnya teh nuju periksa kan. Oh, Tapi ada aduh. permintaan. Berarti santen teh aya jum ya. Ya jika masih progres Kang yang PPI pemerintahnya. Mohon. Lanjut progres. Kelompok anu Mm. sanes kumaha? Tos beres, Kang Wapa. Buku. Kamarana ieu. Tos beres. Kok keluar. Mohon. Kantun etana pangitan
mini risetnya disesuaikan sarang hormati Prof Hanafi, Pak. Nah, izin labnya. Siap, siap.